Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan, dan kali ini Redista dikirimin headset baru dari Edifier, disuruh cobain nih ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, jadi kali ini gue mau bahas headset Edifier GX, dan ini kita belum jual, dan gue coba cari di Topet juga belum ada official store yang jual. Tapi kalau gue cari-cari ini harganya sekitar $150 atau sekitar 2 juta. Jadi ini headset paling mahal yang kita pernah bahas, dan gue pengen tahu headset 2 juta tuh kayak gimana sih. Nah, sebelum kita unboxing, kita bahas untuk kemasannya dulu. Ini di bagian atasnya dan bawahnya nggak ada yang penting. Di sampingnya ini ada spesifikasi singkat dalam 5 bahasa. Di bawahnya ini ada keterangan untuk isi paketnya, jadi selain headphone-nya dapat apa aja. Di samping satunya lagi ini ada keterangan untuk kontrolnya, dan di bagian bawahnya ini ada keterangan untuk kompatibel dengan apa aja. Di bagian depannya ini, di atas kanannya ini kalian bisa lihat ada keterangan high-res audio, ENC, dan RGB. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Dan di bawahnya ini ada keterangan dia kompatibel dengan 3 macam koneksi. Di bagian belakangnya ini ada 6 keterangan dalam 5 bahasa. Ini kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa pause bagian ini. Dan di bagian bawahnya ini ada 6 keterangan lagi. Oke, kita sekarang lanjut unboxing paketnya. Kita lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, ini udah gue unboxing. Tadi proses unboxingnya menurut gue cukup keren sih ya. Maksudnya dibanding headset yang murah itu emang beda ya. Ini jadi selain headsetnya kita juga dapat silica gel. Ini juga biasanya kalau headset murah kita nggak dapat ginian. Ini kita dapat after sales card. Ini bukan kartu garansi, tapi sama seperti semua produk Edifier, headset ini pun bergaransi resmi 1 tahun. Ini kita juga dapet kayak kertas, menurut gue sih nggak penting sih ya, ini kayak informasi ya menurut gue nggak penting. Terus kita dapat kertas panduan. Gue bilang kertas panduan karena yang penting tuh cuman 1 halaman ini, terus sisanya itu ini tapi dalam bahasa lain, jadi gue bilang kertas panduan. Dan kita dapat 3 kabel. Jadi kabel pertama itu kabel USB Type-C ke USB biasa. Jadi USB Type-C-nya ini kita colokin ke headsetnya, dan USB biasanya ke komputer atau ke laptop. Dan ini panjangnya 2 meter, dan ini untuk ujungnya silver plated. Nah, ini kita dapat kabel Type-C ke Type-C. Jadi ini biasanya buat ke HP atau ke perangkat yang emang colokannya Type-C. Dan ini panjangnya 1,2 meter. Ini tadi kabel ini sama yang USB biasa itu bahannya biasa aja, kayak kabel biasa. Nah, terus kita terakhir kita dapat kabel buat ke HP. Ini colokannya aux gitu, kayak headset HP biasa. Nah, ini bahannya sih kayak braided gitu ya, beda sama kabel yang tadi. Dan ini untuk ujungnya ini gold plated, dan kalian bisa lihat sendiri ini ujung yang ke HP kita itu dia bentuknya 90 derajat gini. Dan di tengahnya ini ada mikrofon dan tombol buat jawab telepon. Untuk headsetnya sendiri dari sisi bahan ini plastik, dan ini bagian abu-abunya ini doff atau matte. Ini di bagian atasnya ada keterangan HT. Terus di bagian sampingnya ini yang ada tulisan GX, dan di bagian bawah yang ada tulisan gaming. Ini bukan besi tapi plastik, tapi dilapisin kayak chrome gitu ya. Untuk beratnya sendiri ini sekitar 350 gram, jadi ini memang agak berat untuk headset. Dan untuk besar kecil headphone-nya kita bisa atur dengan kita tarik bagian sampingnya, dan ini ada keterangan kayak 1-8 nya gitu ya. Kalau untuk gue sendiri ini dua-duanya harus ke full 8. Nah, ini untuk di bagian ear cup-nya sendiri ini bukan bisa sih, tapi ada kayak swivel-nya gitu. Biasanya untuk headset yang murah tuh nggak ada swivel-nya gini, ini ada, dan itu artinya lebih bisa nyesuaiin dengan bentuk kepala kita. Nah, ini di bagian dalam ear cup-nya juga ada keterangan besar kiri dan kanannya, jadi cukup gampang untuk tahu posisinya. Terus juga untuk ear cup-nya sendiri ini yang biasanya kalau untuk headset murah itu beda banget ya. Ini ear cup-nya tuh kerasa banget premiumnya dan empuk banget dibanding headset yang murah. Terus juga di atasnya ini ada kayak foam gitu, ini juga empuk banget biar atas kepala kita tuh nggak terlalu sakit pas kita pakai agak lama. Nah, ini di bagian sampingnya ada tombol auto ENC. Ini buat aktifin fitur noise cancelling mikrofonnya ya.
nanti kita bahas lebih lanjut. Terus di bawahnya ini ada pengatur volume. Terus di bagian belakang earcupnya ini ada 2 tombol. Jadi yang tombol yang atas ini buat ganti ke mode gaming atau musik. Terus yang bawahnya ini untuk ganti lampunya. Di bagian depannya ini ada mikrofon yang kalian bisa tarik ya. Jadi kita bisa sembunyiin kalau misalkan kita lagi nggak pakai. Dan terakhir di bagian bawahnya ini ada colokan Type-C dan colokan AUX. Untuk suaranya sendiri, kita nggak bisa kasih contoh ke kalian suaranya itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan gue disuruh jelasin, ini sih suaranya termasuk ke kategori bagus. Pastinya kan ya sesuai di depan dusnya tadi, high res audio. Ini dari sisi jernihnya itu oke banget, detailnya itu oke banget. Untuk separasi suaranya, soundstage-nya itu oke banget. Jadi buat nonton film atau main game ini pasti imersif banget ya, kita kayak ada di dalam dunianya. Paling ada 2 hal yang gue kurang suka. Pertama itu karena gue itu bass head, ini pastinya ya emang nggak ngebas banget ya, karena emang dia tujuannya itu untuk ngasih suara yang jernih. Jadi kalau kalian bass head ini pastinya bukan buat kalian. Dan untuk treble-nya justru ini menurut gue itu terlalu tajam ya. Jadi kalau misalkan kita dengerin volume yang tinggi itu treble-nya itu terlalu nusuk ke kuping, jadi kayak bikin kuping sakit gitu ya. Tapi selain itu sih menurut gue suaranya masuk ke kategori bagus. Dan tadi di awal kan gue bilang di belakang headphone-nya ini ada tombol untuk ganti game mode atau musik mode ya. Dan ini setelah gue tes itu emang ada sedikit perubahan suara. Jadi di salah satu mode itu bassnya lebih kedengeran dibanding mode yang lain. Cuman nggak ada keterangan kita lagi di mode apa ya. Kalau kita pencet tuh cuma ada suara pip. Jadi kita nggak tahu itu sebenarnya di mode gaming atau musik. Tapi salah satunya itu bassnya lebih kedengeran dibanding satu modenya lagi. Dan ini tombolnya hanya berfungsi kalau kita colokin lewat USB atau Type-C ya. Jadi ini nggak berlaku kalau kita pakai headphone-nya pakai kabel AUX. Nah, untuk suara mikrofonnya sendiri, ini kalian bisa dengerin sendiri ini posisinya seperti apa. Dan ini gue rekam langsung dari komputer. Ini gue pakai aplikasi voice recorder bawaan dari Windows. Dan ini untuk volume mikrofonnya sendiri itu di 100%. Nah, ini sekarang kalian lagi dengerin hasil suara pakai colokan Type-C. Jadi ini contohnya gue ke HP Google Pixel 3 dan ini gue pakai aplikasi recorder dari Google. Jadi kalian bisa dengar sendiri suaranya seperti apa. Dan tadi gue lupa bahas untuk posisi mikrofonnya, pastinya kita bisa atur. Terus juga di tombol yang ada di samping headphone-nya ini, gue kirain tadi itu untuk aktifin noise cancelling-nya ya, tapi ternyata itu ini untuk matiin mikrofonnya. Jadi misalkan gue tekan, nah ini sekarang seharusnya mikrofonnya berfungsi lagi. Jadi untuk fitur noise cancellingnya itu selalu aktif. Nah ini sekarang kalian lagi dengerin hasil suara mikrofon pakai kabel AUX, tapi ketika kita pakai kabel AUX, mikrofonnya itu bukan yang di headphone-nya ya, tapi justru yang ada di kabelnya ini. Jadi kalau kita pakai kabel AUX, pertama mikrofonnya itu bukan yang ini, dan untuk pengatur volume yang di sampingnya ini nggak berfungsi ya kalau kita pakai kabel AUX. Jadi pengatur volume, tombol mute mikrofonnya itu hanya berfungsi di kabel USB atau Type-C. Untuk lampu RGB-nya ini dia ada 3 mode, ada mode breathing, mode static, sama ada mode cycling. Jadi ini dia nggak ada memorinya ya. Jadi misalnya kita lagi di setting ke warna tertentu, terus kita copot atau kita matiin komputernya, terus kita nyalain lagi, ini dia selalu kembali ke mode warna biru dan breathing. Nah kalau untuk kita ganti warna atau modenya sendiri, kita tinggal pencet tombol yang ada di belakangnya. Jadi pertama itu dia akan berubah antara 4 warna breathing, dan setelah 4 warna itu dia akan ke mode statik, ada 4 warna lagi pilihannya. Terus kalau kita pencet ke 9 kalinya itu dia akan masuk ke mode cycling, jadi dia akan gonta-ganti antara bermacam-macam warna. Dan yang gue sukanya itu di bagian lampu di mikrofonnya ini dia nggak cuma satu warna ya, jadi dia ngikutin warna yang ada di samping headphone-nya. Oke, jadi hasil semua gue tes tadi, kesimpulan dari gue itu gue kurang suka sama headphone-nya. Jadi dari sisi suara sih gue akuin suaranya tuh bagus, cuman
untuk treble-nya tadi itu menurut gue terlalu kenceng dan bikin kuping sakit. Nah ini kan headphone USB ya, jadi gue kirain tuh Edifier bakal ngasih software untuk kita atur karakter suaranya atau bahkan mungkin untuk atur lampunya lebih lanjut, tapi ternyata Edifier nggak nyediain, jadi kita nggak bisa atur lebih lanjut. Terus juga gue kira tuh untuk harga segini dia bisa setidaknya nyimpen mode lampu terakhir yang kita pakai, ternyata enggak juga. Jadi kalau kita matiin terus kita nyalain lagi, ini kembali ke default. Dan untuk kabelnya sendiri ini gue kira di harga segitu bakal yang lebih premium ya, biasanya di ujungnya itu ada keterangan Edifier. Nah ini kabelnya kabel biasa aja. Dan untuk mikrofonnya sendiri di mode USB, jujur gue kurang puas sama suaranya, justru gue lebih puas sama suara mikrofon yang kabel aux. Dan sebenarnya sih ya lebih ke harga lagi sih ya, untuk harga 2 juta ini sih headphonenya bagus, tapi nggak 2 juta bagus untuk gue sendiri. Tapi gue juga ngerti kalau headphone itu ada yang harganya jauh lebih mahal dari ini. Jadi ya di harga 2 juta sih gue ngerti kenapa Edifier itu ngasih harga segitu. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Dan pastinya kita juga jual produk, meskipun saat ini kita nggak jual ini, tapi kalau kalian mau beli headset atau produk lainnya, kita juga jualan. Kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you next video. Love you.